Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarram, para alimil ulama, para kiai dan para sesepuh yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Kiai Muhammad Toha, Bapak Kiai Muhsin, beserta para asatiz yang lainnya. Semoga guru-guru kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya selalu bermanfaat dunia dan akhirat. Pemerintahnya yang saya hormati, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, salon-salonnya salonnya dikeuh. Pertama-tama ungkapan rasa syukur marilah kita bersama-sama sampaikan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan nikmat yang nikmatnya tidak bisa diukur. Walaupun dihitung dengan kalkulator dan komputer, dari sekian nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita semua, dipastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun dengan adanya kita bersyukur, yakin dan percaya Allah yang Maha Ghafur akan selalu tambahkan nikmatnya kepada kita semua, termasuk diberikan tambahan nikmat panjang umur. Bahwa umur kita mulai tarik mundur, padahal Allah sudah tegur. Rambut mulai campur, pandangan mata mulai kabur, gigi mulai gugur, tenaga mulai kendur, makan sudah campur nasi dan bubur, dalam keadaan tidur sudah tidak nyenyak karena kasur jarang dijemur. Kalau sudah demikian, tidak lama lagi masuk kubur, badan hancur lebur,
ditimpa oleh tanah dan lumpur. Maka dari itu patutlah kita banyak bersyukur. Semoga kampung yang kita cintai ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, termasuk Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada pemimpin umat yang tidak pernah khianat ketika mendapatkan amanat, baik dari sahabat terhadap sahabat, termasuk beliau yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat, baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad. Beliau adalah buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Semoga kita semua diberi rizki yang barokah dan thayyibah, amin, sehingga bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, dapat melaksanakan tawaf di Baitullah, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah wusta, ula dan aqabah, serta dapat berziarah ke kota Madinah, makam baginda Nabi Muhammad, serta kita dapat istiqomah dalam menjalankan perkara sunnah, sehingga kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umat, diberi kita syafaat, akhirnya kita bersama menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, seiring dengan memperbanyak membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika irfa sallallahu ya Rasulullah. Salawat dan salam kami sampaikan kepadamu ya Rasulullah. Kami umatmu ya Rasulullah, tidak sempat berjumpa dan bertemu ya Rasulullah. Akuilah kami sebagai umatmu, tuntunlah tangan kami kelak di hari kiamat untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sallallahu anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta iksi wa ghali anta misbahus. Sallallahu ya Allah,
kepada kekasih-Mu. Pertemukanlah kelak kami di hari kiamat dengan Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, berilah kami rizki barokah dan thayyibah, sehingga bisa berziarah ke kota Madinah, mengucapkan salawat dan salam di hadapan makam Rasulullah. Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Bapak dan Ibu, semoga dengan kita bersolawat, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa datang berziarah ke kota Mekah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj, saya pribadi mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan, tidak sesuai dengan harapan panitia beserta jamaah. Atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya kenalkan diri. Nama saya Abdul Mun'im dari Pekon, Tanjung, Rusia. Rusia itu belahan Uni Soviet yang kemarin perang sama Ukraina. Dan nanti kalau dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan bahasa Jawa, saya pribadi mohon maaf karena saya sukunya tiang Lampung. Lampung ne Lampung Peseseh. Kalau di sini kan ada Lampung Kubian. Ada juga Lampung Komering, ada juga Lampung Abung. Kalau kami Pringsewu, Cuku Barat, Kedondong sana, itu termasuk Lampungnya Lampung Peseseh. Maka Bapak Ibu, karena kita berada di tanah Lampung, sudah patut dan pantas kalau nanti ceramahnya bahasa Lampung. Kira-kira setuju? Yang jelas, sekalipun Bapak dan Ibu bukan suku Lampung, lahir di tanah Lampung, Jawa, ditanya oleh keluarga dari Jawa, dari mana? Jawabnya dari Lampung. Asli Lampung? Iya. Lahir di Lampung? Iya. Bisa ngomong Lampung? Orang. Yang jelas pengakuan sudah ada. Apapun suku kita, tetap Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bulan ini disebut dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, apa keistimewaan yang terdapat di dalam bulan yang sedang kita peringati ini? Mari kita lihat. Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal. Awal Nabi Muhammad ditiupkan nur, cahaya dalam rahim Ummina Siti Aminah, itu diawalinya bulan Rajab. Saya ulangi, Nabi Muhammad
lahir bulan Rabiul Awal, berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah, diawalinya bulan Rajab. Mana buktinya? Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad dikandung dalam rahim Ummina Siti Aminah, diawalinya bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari berapa bulan? Dari 4 bulan yang terdapat 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Maka yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Rajab sudah patut dan pantas memuliakan bulan Rajab dengan puasa bulan Rajab. Sudah puasa? Puasa? Tanggal 1 Rajab puasa kemarin sampai tanggal 10. Halo? Lalu apa yang akan didapat bagi kita yang berpuasa di bulan Rajab? Jangankan hitungan 10 hari, 1 hari saja kita puasa ini di bulan Rajab, kelak di hari kiamat Allah akan siapkan air mengalir, putihnya melebihi madu, manisnya melebihi madu, putihnya melebihi susu. Airnya disebut dengan air Rajab, itu akan didapat bagi orang yang pernah puasa di bulan Rajab. Alhamdulillah yang udah puasa. Yang belum, masih ada kesempatan. Ini masih bulan Rajab. Lalu kapan lagi puasa? Mari kita lihat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab oleh Abu Hurairah, 1 hari pada tanggal 27 Rajab dia berpuasa bagaikan puasa pahalanya 60 bulan. Untuk tahun ini jatuhnya pada tanggal 27 Rajab, hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan puasa Rajab. Amin. Bisa menyempatkan waktu walaupun satu hari untuk memuliakan bulan Rajab. Lebih-lebih tanggal 27 Rajabnya malam Jumat. Kalau Bapak Ibu punya hajat dan ada keinginan yang memang disampaikan kepada Allah, berkah bulan Rajab, Allah akan penuhi apa yang menjadi hajat kita. Selanjutnya, apa yang menjadi sabab Nabi kita di Isra Mi'rajkan? Pasti ada sababnya. Kenapa Nabi Isra dan Mi'raj? Kenapa beliau diberangkatkan dari Masjid Jaidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sababnya ada 3. Pertama, menghibur Nabi Muhammad. Kedua, Allah bertujuan memperlihatkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, untuk mendapat perintah sholat 5 waktu. Kenapa Nabi Muhammad dihibur? Ini perlu dijawab. Nabi Muhammad di tahun itu beliau dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Abdul Muthalib wafat. Tidak lama kemudian Abu Thalib wafat. Istri yang tercinta,
Ummina Siti Khadijah. Di tahun itu beliau pun wafat. Maka Rasulullah dalam waktu tahun itu penuh dengan kesedihan karena telah ditinggalkan oleh istri yang tercinta. Siapapun laki-lakinya, kalau sudah ditinggalkan istri pasti sedih. Betul Pak? Pak, kalau istri kita meninggal dunia, kita sebagai suami sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Menangis sebelah mata. Sudah memikirkan mau siapa gantinya. Betul tidak? Suami ditinggal istri meninggal dunia itu, Bu, gambarannya bagaikan patah tulang rusuk. Sakit, tidur melumah, sakit, dalam keadaan tengkurap, sakit, jalan sakit. Kenapa? Terasa tulang rusuk patah. Sedangkan istri adalah dibuatnya dari tulang rusuk. Karena tulang rusuk patah, terpaksa suaminya cari lagi tulang rusuk. Ganti tulang rusuk. Betul. Saya lanjutkan. Bagaimana kalau istri ditinggal suami? Apa yang dirasakan oleh seorang istri kalau suaminya meninggal dunia? Siapapun perempuannya, kalau sudah ditinggal suami meninggal dunia, maka dipastikan istrinya bakal duduk dekat jenazah suaminya. Istri, suami meninggal dunia, suami sudah meninggal dunia, ditutup sarung. Yang namanya istri sudah pasti akan duduk di samping jenazah suaminya. Dia tidak mau pergi dari samping suaminya dalam keadaan bersedih dan meneteskan air mata. Di mana ponakan, saudara, sanak pemilih datang, takziah, berjumpa dan bertemu dengan dia, dia akan ungkapkan kesedihannya. Sabar ya Mbak. Iya. Mbak, sabar. Sing tak pikir no, anak piye bocah-bocah iki mengko. Istri suami meninggal dunia, dia sudah berpikir dengan anaknya yang 2, 3, 4 yang masih kecil, yang akan dihadapkan dengan pendidikan, sedangkan tulang punggung sudah meninggal dunia. Itulah hebatnya seorang istri. Sekarang kalau istrinya meninggal dunia, suami duduk di mana? Halo. Istri meninggal dunia, suami duduk dekat jenazah istri? Tidak. Dia duduk di pendopo. Duduk di pendopo. Teko penaan. Saudara datang meluk dia. Sabar ya Mas. Apa kata dia? Iya. Ikhlasin Mbak Mas. Iya. Saya dari kemarin-kemarin juga udah ikhlas. Dari kemarin-kemarin sudah beda. Kalau suami sakit, yang namanya suami sakit itu jarang lama sakitnya. Dirawat ke rumah sakit, dibawa ke klinik, jatuh sakit suami, istri akan datang kepada Allah setelah dia sholat, dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, angkatlah penyakit suamiku, panjangkan umurnya suamiku, sehatkan suamiku, aku belum sanggup ya Allah, kalau aku harus hidup tanpa dia ya Allah. Itu doa istri kalau suami
Sekarang kalau istrinya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, suaminya berdoa, doa juga. Apa doanya? Ya Allah, ku obatin sudah. Tak kau di rumah sakit. Wis, aku pasrah ya Allah. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, semua Bapak dan Ibu diberi berkah panjang umur. Selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Rajab, Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Seiring dengan doa Allahumma barik bi Rajab wasa wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi berkah bulan Rajab, diberi berkah bulan Sya'ban. Akhirnya umur kita disampaikan oleh Allah sampai kepada bulan suci dengan catatan puasa. Jangan berharap datang sampai Ramadan, begitu sudah datang Ramadan orang puasa. Ada tidak? Ada tidak? Lihat perempuan. Perempuan itu, Pak, perempuan itu dalam 1 bulan sudah sunatullah, datang bulan. Begitu masuk Ramadan, mereka datang bulan, tidak wajib bagi mereka berpuasa. Kenapa? Sedang dalam keadaan datang bulan. Tapi sekalipun ibu dalam keadaan datang bulan, dan itu di bulan suci Ramadan, ibu seorang perempuan tidak mau minum dilihat anak-anaknya, tidak mau makan dilihat anak-anaknya. Kenapa? Karena ibu ingin menjadi tauladan bagi anak-anak ibu. Betul. Suaminya datang bulan orang, lahiran orang, nggak puasa, dilihat oleh anak-anaknya. Sudah tidak puasa, ngajak konco neng umahe. Puasa ora, diko ora, ya wis neng omah kowe. Ngopi neng omah. Ngerokok di rumah. Apa yang terjadi? 1 kali rumah kita dipakai kumpul orang yang tidak puasa, tahun depan rumah kita bakal diingetin lagi. Kamu puasa? Enggak. Kamu Riko ora. Ya wis kita ke rumah si Anu aja. Kenapa? Saya tahun kemarin di situ kalau nggak puasa. Enak di situ. Ngopi, masak super mie, ngerokok kedai kopi. Apa kata yang diajak? Bagaimana mertuanya? Oh, mertuanya podo karo mantune. Ora puasa. Halo. Lalu suami, apa yang dapat dibanggakan oleh istri dan anakmu? Sedangkan kau sebagai tauladan bagi istri dan anakmu. Tapi kenapa pada waktu bulan Ramadan engkau tidak puasa? Ini termasuk memprihatinkan dalam rumah tangga. Betul. Ada yang suaminya jarang puasa? Mana suaminya? Ini ngacung. Ibu, ingetin ya Bu ya. Suaminya kalau malas puasa Pak, puasa isi. Ditulo anak putu. Awak iki wis tua. Umur tinggal siso. Umur kita ini tinggal sisa 40-50 tahun sudah kita lewati. Kalau ditetapkan oleh Allah umur kita 70, sekarang sudah 60, sisa hidup kita tinggal 10.
Kalau ditetapkan oleh Allah 65, sekarang sudah 60, berarti umur kita sisanya tinggal 5 tahun. Kita sekarang ini sedang menjalani sisa umur. Yang namanya sisa sedikit apa banyak? Yang namanya sisa itu sedikit. Adakah sisa banyak? Ada. Tidak semua sisa itu sedikit. Mana buktinya bahwa tidak sisa yang banyak dibangun oleh pemerintah daerah? Jalan 2 kilo, sisanya berapa kilo? Halo, maaf ini anggota dewan. Mudah-mudahan masih ada 4 tahun kemudian Bapak Dewan dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, salah satunya dapat menyelesaikan bangunan jalan. Amin. Amin. Ini sisa jalan banyak apa sedikit? Masih banyak. Selanjutnya, karena keadaan dalam keadaan bersedih, Allah utus Jibril, ya, sekarang kau turun ke muka bumi, jemput kekasihku yang bernama Muhammad. Bawa kemana ya Allah? Bawa menghadap aku, kata Allah. Disebutlah dalam Al-Quran Isra dan Mi'raj. Menggunakan apa kendaraannya? Menunggangi burung. Dari mana diawalinya? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Maka kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, ini adalah sebuah peringatan besar bagi kita. Hidup ini silakan kau bertani, silakan kau berdagang, silakan kau beraktivitas, tapi ingat, ada satu tempat yang kau harus datangi, yaitu atau musola. Lihat masjid. Aceh banjir, Sumatera Utara banjir, Padang banjir, rumah-rumah habis, adanya banjir bandang. Tapi masjid dibuktikan oleh Allah tidak sampai terbawa oleh arus air Kenapa? Karena Allah jaga masjid. Masjid bangunan mulia. Dan perlu kita ketahui, bangunan pertama yang diturunkan di muka bumi ini, letak batu pertama adalah dibangunnya Masjidil Haram. Sebelum dibangun berbagai macam bangunan di muka bumi ini, peletakan pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah masjid. Maka bagi kita sebagai mukmin dan muslim, selain daripada beraktivitas, datanglah ke masjid untuk sholat Nih, saya tadi sudah tanya sama Bapak Yainya, Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau di sini ada yang meninggal dunia, sholat jenazahnya, sholat mayitnya di rumah apa di masjid? Kalau dekat, dibawa ke masjid. Kalau dekat, dibawa ke musola. Bapak Ibu, sehari-hari jarang ke masjid. Begitu meninggal dunia, nembe dibawa ke masjid. Sekali ke masjid, mati. Lagi urip, tahu ke masjid berjamaah 5 waktu tidak, Jumatan tidak. Giliran mati baru ke masjid. Sekali ke masjid, mati. Itu juga dipikul, digotong. Loh, itu loh.
illallah. La illallah. Sekali ke masjid digotong. Kalau nggak digotong, walaupun dia mati, belum tentu ke masjid. Kenapa? Waktu urip saja nggak tahu ke masjid, apalagi matinya. Tapi untung masih ada yang mau menggotong dia masuk ke masjid. Sekali ke masjid, mati. Sekali ke masjid, digotong. Kalau berjamaah, Bapak Yai Muhammad Toha imam di depan, imam lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Makmum di belakang, Allahu Akbar. Makmuman, Allahu Akbar. Makmuman, Allahu Akbar. Imam cuma satu, makmum berapa saf saja boleh. Tapi bagi dia sekali ke masjid langsung di depan imam, Allahu Akbar. Jarang-jarang ke masjid. Sekali masjid ke masjid di depan wong pada ngadeg cek. Ya Allah. Orang pada menghadap kiblat. Dia dalam keadaan terlentang. Jadi kalau ke masjid jangan langsung di depan imam. Pak, ke masjidnya jangan langsung ngambil alih di depan di belakang imam. Disebutnya sholat berangkat Nabi Isra dan Mi'raj, menunggangi bulan. Diawali dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Saya pastikan seluruh umat Islam ada kerinduan ingin berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Betul tidak? Ada kerinduan ingin sholat di Masjidil Haram, ada kerinduan ingin ziarah ke Madinah. Maka saya doakan semoga Bapak dan Ibu sebelum akhir hayat datang meninggal dunia diberikan kesempatan oleh Allah bisa datang ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Amin. Mau doanya cepat berangkat ke Mekah? Mau doanya biar cepat berangkat ke Mekah? Mau doanya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolwah, dolbun, dolnah, dol sawah, dol kebun, dolabun. Iku cepat berangkat. Dulu ada seorang ibu-ibu terobsesi mau jadi ibu haji, sehingga pakaiannya serba putih, gamisnya putih, kerudung putih, tas putih, sehingga asumsi orang ibu ini sudah haji. Di jalan raya berangkat pengajian, begitu enak lagi jalan di jalan raya, keserempet mobil Fortuner. Mobil berhenti, maafin saya Bu Haji. Ibu Haji gak apa-apa Bu Haji. Rupanya dibawa ke rumah sakit. Kata Bu, ibu ini maaf Pak, saya belum haji. Tapi kau udah serba putih, ini keinginan, ingin betul naik haji. Akhirnya kata yang punya mobil, Bu, nanti kalau sudah sembuh saya akan ajak ibu daftar haji. Alhamdulillah, sebabnya keserempet mobil. Maka ibu